Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Saya Yudisha Fitri dengan NIM 0601232036 dari kelas IP2. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kewarganegaraan. Dalam hal ini, saya dapat menjelaskan sedikit mengenai mengapa civil society itu dikekang oleh Indonesia dan apa solusi yang tepat menurut pendapat saya pribadi. Istilah civil society yaitu masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat kewargaan, serta korporatisme masyarakat. Masyarakat sipil adalah kumpulan elemen-elemen non-pemerintah yang memiliki peran aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Mereka terdiri dari organisasi non-profit, serikat pekerja, kelompok keagamaan, asosiasi profesi, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat sipil memiliki ciri-ciri seperti kemandirian, kebebasan berekspresi, keterlibatan sukarela, dan juga semangat yang kolektif. Mereka juga bertindak sebagai penyeimbang dan pengawas atas kekuasaan pemerintah. Lingkup masyarakat sipil mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan juga hak asasi manusia, serta pemberdayaan masyarakat dan juga yang lain-lainnya. Mereka berkontribusi dalam pembangunan dan juga perbaikan kondisi sosial, di mana masyarakat sipil juga berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, memediasi konflik, dan juga menjaga demokrasi dengan menyuarakan aspirasi warga negara. Salah satu faktor yang membatasi ruang gerak civil society adalah adanya undang-undang dan peraturan yang membatasi kebebasan berserikat dan juga berekspresi. Pemerintah juga seringkali menekan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan dengan alasan stabilitas politik dan keamanan nasional. Terdapat juga beberapa undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil, seperti Undang-Undang Ormas yang memberikan kewenangan pemerintah untuk membubarkan organisasi. Hal seperti ini yang membatasi civil society dalam menyuarakan kritik dan juga tuntutan mereka. Secara keseluruhan, penguatan ruang gerak civil society di Indonesia membutuhkan komitmen pemerintah untuk menjamin kebebasan sipil serta juga membangun kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil. Hal seperti ini akan mendorong partisipasi masyarakat sipil yang lebih aktif dalam proses pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Kebangkitan masyarakat sipil di Indonesia dipengaruhi oleh politik sekretarian yang digunakan untuk mobilisasi massa dalam perebutan kekuasaan. Hal ini menyebabkan kekuatan politik tertentu merasa perlu untuk mengekang gerakan civil society guna menghindari ancaman terhadap kekuasaan mereka. Negara juga seringkali mengalami krisis legitimasi karena kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat banyak, termasuk juga hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, keadilan, dan juga pemerataan ekonomi. Dalam upaya mempertahankan kontrol, negara cenderung mengekang gerakan civil society yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Pada masa Orde Baru, gerakan civil society muncul sebagai ekspresi kontradiktif dari otoritarianisme dan hegemoni negara. Gerakan ini sebagian besar merupakan resistensi terhadap berbagai kebijakan negara yang otoriter, sehingga negara juga berusaha untuk mengekang gerakan tersebut agar menjaga stabilitas kekuasaannya. Menurut saya, beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh civil society di Indonesia untuk memperkuat ruang gerakannya. Yang pertama, di mana civil society itu dapat melakukan advokasi dan lobby kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang dan juga peraturan yang membatasi kebebasan berserikat, berekspresi, dan juga beraktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog, petisi, demonstrasi damai, dan juga kolaborasi konstruktif dengan pemerintah. Selanjutnya, di mana civil society
Juga perlu meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia agar dapat berdialog, bernegosiasi, dan juga berkolaborasi dengan pemerintah secara lebih efektif. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan advokasi, manajemen organisasi, komunikasi, dan juga pengembangan program. Selanjutnya, di mana civil society juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dan juga program-programnya. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik dan juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi. Yang terakhir, di mana civil society juga dapat membangun jaringan dan aliansi yang kuat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini dapat meningkatkan daya tawar dan memperkuat posisi civil society dalam berdialog dengan pemerintah. Adapun di mana juga civil society juga dapat memanfaatkan teknologi, informasi, dan juga media digital untuk memperluas jangkauan, meningkatkan mobilisasi, dan juga memperkuat suara mereka. Hal ini dapat membantu untuk mengatasi pembatasan ruang gerak secara fisik. Ataupun juga civil society juga perlu untuk menguatkan solidaritas dan juga gerakan bersama untuk menyuarakan kepentingan serta tuntutan mereka secara kolektif. Hal ini dapat meningkatkan daya tawar dan mencegah upaya-upaya untuk memecah belah gerakan civil society. Sekian penjelasan saja dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai bertemu kembali.